Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah sejak 1 tahun terakhir menerapkan penggunaan biodiesel B35. Penerapan penggunaan biodiesel B35 sejalan dengan tujuan penggunaan energi yang ramah lingkungan dan transisi energi yang merata serta berkeadilan. Sudah 1 tahun berlalu, lantas pemirsa bagaimana perkembangan penggunaan biodiesel 35 ini di kalangan masyarakat? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Ibu Enia Listiani Dewi selaku Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. Selamat malam Ibu Eni, salam sehat. Selamat malam, Mbak. Salam sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, malam hari ini kita akan membahas terkait penggunaan biodiesel 35. Nah, Indonesia ini juga disebut menjadi negara pertama begitu Ibu yang menerapkan pemakaian bahan bakar minyak biodiesel 35%, yang mana kandungan ini juga menjadi kandungan biodiesel tertinggi. Nah, kemudian dalam 1 tahun terakhir, bagaimana respon masyarakat dari penggunaan biodiesel 35 ini Ibu? Terima kasih. Ini tentang biodiesel, kita sudah mempunyai mandatori sejak 2018 ya untuk B20. Lalu berangkat dari situ setahun kemudian kita sudah mengupayakan pengujian-pengujian B30, lalu mandatori B30 akhirnya tersampaikan di tahun 2020. Lalu bergerak lagi 2021 untuk B30 kita melihat perkembangannya, dan terakhir di tahun 2023 sudah ada mandatori B35. Nah, ini memang kita tahun ini menjadi 1 tahun terakhir dari penggunaan B35, dan tentu saja rekor tertinggi dari pemanfaatan persentase CPO masuk ke dalam diesel itu tertinggi di dunia, dan bahkan ada beberapa negara yang tertarik ingin menggunakan konsep biodiesel ini ke dalam substitusi solar mereka. Jadi ada beberapa negara, bahkan Brazil pun ingin mencontoh Indonesia untuk pemanfaatan biodiesel ini. Lalu kita melihat upayanya 1 tahun ini, kita sudah bisa menghemat devisa kita itu sebanyak 120 triliun. Jadi ini signifikan sekali ya, kita bisa memanfaatkan efek dari penggunaan B35 ini, di mana volume yang digunakan itu kalau dulu B20 itu hanya sekitar 3,7 juta kiloliter, sekarang sudah 4 kalinya. Kalau B35 itu kita bisa melihat penggunaannya sekitar 12,3 juta kiloliter. Nah, dari segi penyerapan tenaga kerjanya pun luar biasa, jadi naik bahkan sampai dengan hampir 4 kali lipat ya penggunaan tenaga kerja yang ada di on farm atau di perkebunan, itu dari sekitar hanya 470.000 orang menjadi 1,5 juta orang. Dan di industrinya pun yang tadinya 3.000 orang sekarang sudah melebihi 11.000 orang. Jadi pemanfaatan dari B35 ini mendongkrak penurunan emisi tentu saja, dan membuka lapangan pekerjaan serta menstabilkan harga sawit. Jadi itu yang menjadi manfaat dari program biodiesel ini. Kita harapkan dengan B35 ini 1 tahun ini kita bisa menurunkan emisi kalau secara akumulatif sebesar 32,6 juta ton CO2 gitu Mbak. Jadi efeknya luar biasa sekali, baik bagi petani maupun sektor transportasi maupun penyerapan tenaga kerja. Jadi secara komprehensif penggunaan biodiesel ini luar biasa. Ya, memang banyak manfaat begitu ya Ibu yang diperoleh dari penerapan biodiesel B35 ini, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada mendongkrak penurunan emisi, kemudian ada membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas begitu ya Ibu. Nah, kemudian Ibu dalam rentang waktu 2008 hingga 2010 ini program biodiesel kadarnya ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 35% yang saat ini begitu. Nah, kemudian dalam 5 tahun ke depan apakah ada kemungkinan untuk meningkatkan kadar ini menjadi 100% Ibu? Nah, begini, seperti pengalaman kita sejak B20, B30, lalu sekarang B35, ini saat ini sudah dimulai uji ya. Jadi sejak tahun lalu kita sudah selesai untuk menguji B40.
di sektor otomotif. Jadi sektor industri otomotif itu karena high speed engine, jadi kita lakukan uji terlebih dahulu. Kalau high speed engine ini sudah bisa menerima, tentu saja low speed engine lebih mudah lagi gitu. Dalam artian begini, 2023 kita sudah selesai menguji semua kendaraan di otomotif, ya, baik itu truk, baik itu mobil passenger car, baik itu mobil SUV dan lain sebagainya di semua industri otomotif sudah selesai. Tidak ada isu terhadap pemakaian B40 tersebut. Jadi sama dengan 35%. Nah, ini kita akselerasi lagi di sektor yang lain seperti industri non otomotif. Jadi non otomotif ini adalah alat pertanian. Jadi kita kan mempunyai lahan yang luas dan alat-alat pertanian ini banyak sekali menggunakan solar. Sehingga kita telaah penggunaan B40 di alat-alat pertanian. Lalu di sektor perkeretaapian. Nah, perkeretaapian juga saat ini lokomotif-lokomotif menggunakan banyak diesel ya, dan ini sedang kita uji coba untuk lokomotif menggunakan B40 dan sekaligus genset yang ada di kereta api sendiri. Kalau badan kereta api itu bergerak dari Jakarta ke Surabaya, itu ada gensetnya sama lokomotifnya. Dan ini kita uji di keduanya. Dan selain industri perkeretaapian, industri perkapalan juga kita coba. Jadi dari B40 ini uji coba di kapal-kapal itu sudah mulai dilakukan. Kita hanya melihat engine-nya di filternya ya, apakah menyumbat atau tidak. Nah, lalu bisa digunakan berapa lama, itu ujinya sedang kita lakukan. Ya, yang keempat adalah uji di pertambangan, jadi di alat berat. Alat berat yang seperti eskavator, lalu ada damkar, itu kan solarnya banyak sekali. Kalau kita melihat industri di mining sektor ya, pertambangan, itu solarnya banyak sekali. Dan ini kita upayakan B40 ini berhasil atau enggak nih di alat-alat pertambangan yang merupakan alat berat. Nah, lalu yang terakhir di sektor power plant. Jadi pembangkit listrik kita itu juga menggunakan solar, bahkan ada yang dibakar solar untuk memenuhi listrik kita, sehingga penggunaan solar ini pun ingin kita kurangi dan kita uji di sektor power plant ini untuk B40 tersebut. Jadi kita sedang menguji 5 sektor non otomotif ini yang akan kita simpulkan nanti di Desember tahun ini. Tahun 2024 Desember insya Allah kita sudah bisa mengumpulkan hasil data analisa tadi, tentunya secara komprehensif ya. Nanti kita lihat persiapan-persiapan apa yang bisa dilakukan. Nah, kebetulan kemarin 2 hari yang lalu sudah ada rapat komite pengarah dan insya Allah nanti mandatori dari B40 ini akan bisa dilakukan setelah kita melakukan uji tadi. Insya Allah 2025 akan ada ketetapan untuk mandatori B40. Nah, tentu saja untuk B40 ataupun nanti bertambah lagi itu perlu persiapan-persiapan yang matang. Nah, saat ini bulan Juli kita sudah diberikan keputusan oleh komite pengarah bahwa oke, nanti kalau hasilnya sudah proven di Desember berarti 2025 nanti bisa mandatori. Nah, ini yang sedang kita persiapkan dalam waktu 5 bulan ke depan. Kita melihat apa sih yang perlu kita persiapkan kalau diterapkan B40 gitu ya. Jadi mungkin nanti storage, floating storage, lalu pengumpulan biodieselnya itu ada di mana, blendingnya ada di mana, itu akan kita persiapkan terlebih dahulu karena industri-industri penyedianya pun kan bertambah nih. Kalau B35 kita sekitar 12 juta kiloliter perlunya, kalau B40 itu sekitar 13 juta kiloliter ya, sampai dengan 15 juta kiloliter. Nah, itu yang kita perlu persiapkan. Jadi persiapan dari peningkatan kapasitas industri, lalu persiapan dari logistiknya, dan berarti volumenya tambah besar ataupun tambah banyak
deliverynya, untuk pengirimannya ya, dan ini perlu kita perhatikan. Kita juga melibatkan berbagai stakeholder untuk persiapan ini karena kita tidak bisa sendiri ya. Jadi berbagai unsur dari pengusaha BBM-nya, lalu untuk pengusaha dari biodieselnya gitu ya, itu harus kita persiapan karena butuh investasi dari peningkatan kapasitas tersebut. Ya, memang saat Begitu, ini Mbak. Kementerian ESDM begitu ya Bu sedang menguji kadar 40% di 5 sektor non-otomotif begitu ya Ibu. Nah kemudian dari pemanfaatan B35 ini apakah bisa disebut bagian dari hilirisasi produk sawit dan juga antisipasi kelangkaan cadangan minyak bumi di Indonesia Ibu? Oh, tentu saja program dari pemanfaatan CPO untuk bahan bakar ini merupakan salah satu upaya hilirisasi dari produk-produk CPO-nya sendiri ya. Dan kita inginkan program biodiesel ini menstabilkan harga sawit. Jadi petani pun tidak dirugikan, mempunyai harga yang stabil sehingga pendapatannya juga bisa stabil. Ini yang kita inginkan. Dan tentu saja dari unsur efek dari pemanfaatan biodiesel ini ada bantuan-bantuan untuk para petani, dan itu sudah dinaikkan ya untuk bantuan penyegaran sawit, untuk peremajaan sawit, lalu untuk kegiatan-kegiatan lain yang melihat hilirisasi turunan dari produk sawit juga. Jadi efeknya kemana-mana untuk mendukung perekonomian di tanah air kita. Baik, terakhir Ibu Eni, apakah biodiesel 35 ini bisa memenuhi standar yang diinginkan begitu oleh pengguna otomotif yang mengacu pada standar Euro 4 Ibu? Ya, terima kasih. Ini mengenai standar nih, mengenai standar itu, kalau kita bicara B20, 30, 35, nantinya 40, ataupun ke depan lebih besar lagi, itu standarnya harus disesuaikan. Jadi standar untuk B100-nya itu kita tingkatkan ya, kita tingkatkan untuk memenuhi kualitas yang lebih baik lagi. Dan sekaligus dari situ solarnya, B0-nya pun harus ditingkatkan. Jadi kandungan sulfur yang ada di dalam solar itu pun harus diturunkan. Nah, saat ini solar kita itu sekitar 2.500 ppm. Nah, yang ditargetkan di Euro 4 itu di bawah 50 ppm. Nah, ini tentu saja gapnya besar sekali ya. Nah, kita tiap kali dari kandungan yang B35 itu berarti kan sekitar 65% dari solar ini adalah solar yang mengakibatkan flogging ya. Nah, solar yang mengakibatkan flogging di dalam sumbatan-sumbatan di dalam engine itu disebabkan oleh kandungan sulfur juga dan lain-lain gitu, kandungan bawaannya banyak sekali. Nah, ini kalau mengikuti standar yang lebih tinggi Euro 4 maupun Euro 5, Euro 6 itu akan sangat nantinya memudahkan engine ini beradaptasi. Kalau standar dari CPO-nya sendiri, B100-nya sendiri itu sudah kita optimalkan di standar yang dikeluarkan nantinya oleh Kementerian SDM. Jadi setelah uji di Desember nanti, kita akan menetapkan standar yang perlu ditetapkan untuk jenis B40. Sekaligus B100-nya juga harus ditingkatkan standarnya. Ini masih mengacu, jadi B40 itu masih mengacu kepada kondisi solar yang ada sekarang. Solar yang ada sekarang pun masih belum ada isu-isu yang terkait dengan penyumbatan dan lain sebagainya. Itu sudah clear ya di industri otomotif tadi yang sudah kita lakukan uji, sehingga untuk industri yang 5 sektor non otomotif ini akan jauh lebih mudah adaptasinya. Nah, ke depan pada saat kita ingin menaikkan lagi komposisinya, Euro 4 ini harus segera terrealisasi. Jadi kandungan sulfur yang rendah sampai dengan 50 ppm itu semoga bisa terakselerasi. Nah, ini dari rencana Pertamina sepertinya sekitar 2026 ataupun 2027. Tetapi sekarang dalam kapasitasnya sudah dikenalkan oleh Pertamina low sulfur dari solar. Jadi
sudah ada kategori 50 ppm juga. Nah, ini tetapi kapasitasnya yang belum memenuhi, misalnya tadi perlu 13 sampai 15 juta kiloliter, ini yang belum bisa terpenuhi. Tetapi whatever it is, kandungan sulfur ini tetap harus diturunkan karena standar dari otomotif industri ataupun alat-alat pertanian dan lain sebagainya itu makin tinggi juga. Jadi dan makin bagus juga. Kalau kita mengikuti standar Euro 4, Euro 5, Euro 6 dan seterusnya, itu CO2 yang keluar juga jauh lebih sedikit gitu. Jadi pastinya nanti akan mendorong penurunan emisi yang kita targetkan. Jadi sekitar bisa sampai 40 juta ton CO2 bisa diturunkan jika kita memakai B40, Mbak. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipercepat untuk menaikkan standar dari solarnya itu sendiri. Ya, intinya dari penggunaan biodiesel 35 maupun biodiesel 40 yang saat ini sedang diuji begitu ya Bu, bisa menekan emisi karbon yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Enia Listiani Dewi selaku Dirjen EBTKE Kementerian SDM. Terima kasih Ibu sudah memberikan informasi di Dialog Kominfo Newsroom. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu Ibu. Terima kasih. Salam sehat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.